Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 yang salih-salihah, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada pembelajaran jarak jauh, masih dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan pada pelajaran yang keempat ini, materi kita adalah bulan Ramadan yang indah. Dan pada pertemuan yang kedua ini, submateri kita adalah memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan dan manfaat puasa Ramadan. Baik anak-anak sekalian, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan dengan doa tadi Allah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan kita diberi kemudahan untuk memahaminya serta mengamalkannya dengan baik. Anak-anak sekalian yang salih-salihah, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah setelah kalian menyaksikan tayangan video ini, kalian sebagai peserta didik diharapkan dapat atau mampu yang pertama menjalankan kewajiban puasa Ramadan sebagai wujud dari pemahaman rukun Islam dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian mampu menunjukkan sikap sabar dan pengendalian diri sebagai wujud dari pemahaman hikmah puasa Ramadan dengan benar. Dan yang ketiga, kalian dapat memahami hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia dengan benar. Yang keempat, yaitu kalian dapat memahami ketentuan-ketentuan puasa dengan benar. Serta yang kelima, kalian dapat menunjukkan hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia dengan benar. Baik anak-anak sekalian, kita mulai saja untuk submateri yang pertama, yaitu memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Anak-anak, memperbanyak amalan kebaikan di bulan Ramadan itu sangatlah dianjurkan. Karena apa? Karena Rasulullah SAW sendiri suka berbuat kebaikan, terlebih di bulan Ramadan. Mengapa? Karena semua amalan kebaikan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya. Amalan kebaikan apa sajakah yang dapat dilakukan di bulan Ramadan? Amalan-amalan kebaikan yang dapat dilakukan di bulan Ramadan itu antara lain, yang pertama salat tarawih. Kemudian yang kedua, tadarus Al-Quran. Yang ketiga, yaitu memperbanyak sedekah. Baik anak-anak, kita bahas satu persatu tentang amalan kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih itu ketentuannya sebagai berikut anak-anak, ya. Hukum dari sholat tarawih adalah sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad itu sunnah yang sangat dianjurkan, mendekati wajib. Kemudian ketentuan sholat tarawih yang selanjutnya adalah jumlah rakaatnya 8 atau 20 rakaat. Jadi sholat tarawih itu bisa dilakukan dengan bilangan 8 rakaat atau 20 rakaat, ya. Ada yang melakukan 8 rakaat, ada yang melakukan sholat tarawih 20 rakaat. Semuanya benar anak-anak, ya. Yang tidak benar itu yang tidak mau sholat tarawih ketika bulan Ramadan datang, ya. Meskipun tidak ada halangan apapun, tapi tidak melakukan sholat tarawih itu yang tidak benar. Kemudian anak-anak, untuk waktu pelaksanaan sholat tarawih yaitu sholat tarawih bisa dilaksanakan sesudah sholat isya sampai sebelum subuh, ya. Jadi kalau anak-anak tidak bisa melakukan sholat tarawih sesudah sholat isya,
ya, malamnya boleh bangun untuk melakukan sholat tarawih. Dibatasi sampai sebelum waktu subuh. Kemudian anak-anak, sholat tarawih itu ditutup dengan sholat witir 3 rakaat. Jadi anak-anak, setiap sholat tarawih kalian tutup sholat tersebut dengan sholat witir 3 rakaat. Biasanya 3 rakaat. Sholat witir itu artinya sholat ganjil anak-anak ya. Jadi boleh kalian melakukan sholat witir 5 rakaat boleh ya. Boleh 7 rakaat boleh ya. Tetapi kebanyakan yang biasa dilakukan 3 rakaat jumlahnya. Dilakukan setelah sholat tarawih. Kemudian anak-anak, amalan kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan yang kedua adalah tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran artinya yaitu yang pertama membaca Al-Quran secara tartil dengan tajwid dan makhraj yang benar, atau dengan bacaan yang fasih yang sesuai dengan aturan cara membaca Al-Quran. Ini pengertian yang pertama ya, bisa membaca, belajar membaca bagi yang belum bisa membaca. Kemudian yang kedua, makna dari tadarus Al-Quran yaitu mempelajari isi kandungan Al-Quran ya, mempelajari terjemahnya, bisa tafsirannya, itu namanya mempelajari isi kandungan Al-Quran. Kemudian amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan yang selanjutnya adalah yaitu memperbanyak sedekah anak-anak. Memperbanyak sedekah. Bersedekah itu maksudnya memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain dengan niat ikhlas karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika bulan Ramadan ini diperbanyak sedekahnya. Kalau biasanya seminggu sekali sedekah, misalkan tiap hari Jumat ya, maka pada bulan Ramadan ini sedekahnya diperbanyak tiap hari. Seperti itu anak-anak ya. Bisa berupa uang, bisa berupa makanan atau sesuatu yang di sini dikatakan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain yang diberikannya, tapi dengan niat ikhlas karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah anak-anak ya, beberapa amalan kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ya. Kalau 3 amalan itu dilakukan dengan baik, insya Allah itu sudah cukup anak-anak ya. Meskipun masih banyak amalan-amalan lain yang bisa dilakukan di bulan Ramadan. Untuk selanjutnya, submateri berikutnya tentang manfaat puasa Ramadan. Anak-anak, puasa Ramadan yang kita lakukan itu tentunya memberikan manfaat atau hikmah kepada orang-orang yang melakukannya. Jadi puasa Ramadan itu banyak manfaatnya. Manfaat puasa Ramadan antara lain, manfaat atau hikmah dari puasa Ramadan itu antara lain anak-anak. Yang pertama yaitu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua itu bahwa puasa Ramadan itu bisa melatih kejujuran. Yang ketiga, dapat menanamkan rasa kasih sayang. Yang keempat, dapat menyehatkan jasmani dan rohani kita. Dan yang kelima yaitu melatih kesabaran atau pengendalian diri. Baiklah anak-anak, kita bahas satu persatu, kita pelajari satu persatu tentang manfaat dari puasa Ramadan ini. Yang pertama anak-anak, bahwa manfaat atau hikmah puasa Ramadan itu yaitu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bagaimana? Perlu kalian ketahui bahwa ibadah puasa dan ibadah lainnya itu merupakan ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah puasa, ibadah sholat, zakat, haji itu merupakan ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Pada hakikatnya itu anak-anak sekalian ya.
Jadi kita melakukan sholat itu menunjukkan bahwa kita sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun ketika kita puasa, ya, itu juga menunjukkan kita sedang mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk-bentuk ketaatan ibadah kita, semuanya itu adalah merupakan ungkapan rasa syukur atas nikmat-nikmat yang banyak sekali kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak terhitung jumlahnya, dan kita tidak bisa menghitung nikmat-nikmat Allah itu. Adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian anak-anak, yang kedua, manfaat atau hikmah puasa Ramadan yang kedua adalah melatih kejujuran. Perhatikan anak-anak, di saat kita itu berpuasa, kita akan menahan lapar dan dahaga. Kita mampu untuk tidak makan dan minum meskipun tidak ada yang melihat kita. Meskipun kita itu di dalam rumah, tidak ada yang melihat kita, dan di dalam rumah itu ada makanan yang bisa kita makan, tapi kita tetap tidak mau memakan ataupun meminumnya. Itu merupakan kejujuran kita, ya, karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat, meskipun orang-orang lain di sekitar kita tidak ada yang melihat kita, tapi kita yakin bahwa Allah Maha melihat. Itu melatih kejujuran kita, anak-anak sekalian. Kemudian anak-anak sekalian, manfaat atau hikmah puasa Ramadan yang ketiga adalah menanamkan rasa kasih sayang. Anak-anak, dengan berpuasa kita dapat merasakan penderitaan orang lain, ya. Banyak di antara mereka kelaparan dan kehausan. Jadi sesama manusia kita harus saling mengasihi dan menyayangi dengan memberikan bantuan agar mereka juga merasakan kebahagiaan. Artinya apa? Ketika kita merasakan lapar dan haus, kita juga merasakan penderitaan orang-orang yang setiap harinya belum tentu bisa merasakan makan dan minum karena mereka tidak mempunyai uang, tidak mempunyai makanan yang bisa dimakan. Ya, ini mendorong kita agar kita mudah mengasihi dan menyayangi orang dengan memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, agar mereka merasakan kebahagiaan seperti yang kita alami. Kita bisa setiap hari makan, kita bisa setiap hari minum, anak-anak sekalian, ya. Selanjutnya, manfaat atau hikmah puasa Ramadan yang keempat adalah sehat jasmani dan rohani, ya. Puasa itu bisa atau dapat menyehatkan jasmani dan rohani kita. Orang yang berpuasa akan merasakan sehat jasmani dan rohaninya, ya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, pernah bersabda, sumu tasihu, puasalah kamu supaya sehat, supaya kamu sehat, ya. Loh, kok bisa puasa itu lapar dan dahaga ketika siang? Kok bisa menyehatkan kita? Iya, ya, karena setiap hari sebelum puasa, ya, lambung kita, organ tubuh bagian dalam kita itu bekerja setiap hari seperti mesin, ya, karena kita tiap hari makan, maka tiap hari lambung kita bekerja terus. Dan pada waktu puasa mereka akan istirahat. Mereka akan istirahat, artinya mereka tidak bekerja dan bisa beristirahat. Coba aja ketika kita bekerja terus tanpa istirahat, kita akan mudah sakit, ya kan? Begitupun dengan lambung kita, dengan organ tubuh kita bagian dalam yang mengolah makanan, itu ketika istirahat akan cenderung menjadi sehat ketika kita puasa. Rohani kita pun juga akan sehat, anak-anak, karena di dalam puasa itu kita akan
banyak melakukan ibadah-ibadah yang bisa menyehatkan rohani kita. Kemudian manfaat atau hikmah puasa yang kelima yaitu melatih kesabaran anak-anak. Ibadah puasa itu dapat juga membentuk sikap sabar anak-anak. Sedangkan sabar adalah sikap utama untuk bisa sukses hidup di dunia maupun di akhirat. Contohnya seperti ini anak-anak. Orang yang ingin sukses dan berprestasi di sekolah seperti kalian itu harus sabar dalam belajar, ya. Jangan mudah putus asa. Ya, pelajari materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian yang ada di buku itu harus dipelajari dengan sabar. Begitupun ketika kita ingin sukses masuk surga di akhirat, ya, itu pun harus dengan sabar. Sabar dalam mentaati perintah-perintah Allah. Anak-anak, demikian materi kita tentang amalan kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan, juga manfaat atau hikmah puasa di bulan Ramadan. Dan bisa kita simpulkan bahwa amalan kebaikan yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan itu antara lain yaitu sholat tarawih, tadarus Al-Quran, dan memperbanyak sedekah. Sedangkan manfaat atau hikmah puasa di bulan Ramadan itu antara lain satu, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, melatih kejujuran. Yang ketiga, menanamkan rasa kasih sayang. Yang keempat, menyehatkan jasmani dan rohani. Dan yang kelima, melatih kesabaran. Demikian anak-anak sekalian, materi kita tentang amalan kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan dan manfaat puasa Ramadan. Untuk itu anak-anak, sebagai bahan evaluasi sejauh mana kalian menguasai materi tersebut, silahkan kalian mengerjakan soal-soal. Jawablah soal-soal pada link yang terdapat dalam deskripsi video ini. Demikian anak-anak sekalian, materi kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan bermanfaat, dan apabila ada kekurangan dan kelebihannya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.